Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Persib Bandung kejar tiket ke kancah Asia. Peluang Persib untuk menjuarai BRI Liga 1 sudah sangat tipis. Saat ini mereka duduk di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan raihan 67 poin. Persib kini berjarak 5 angka dari Bali United di posisi pertama. Dengan 2 laga tersisa, Laskar Serdadu Tridatu tinggal membutuhkan 1 angka untuk juara. Persib sadar peluang juara di BRI Liga 1 tipis. Mereka pun mengalihkan fokus mereka untuk mengamankan tiket ke kancah Asia. Persib hanya butuh 2 poin lagi untuk meraih tiket KFC Cup. Intip latihan Pratama Arhan di Tokyo Verdy. Pratama Arhan sudah mengikuti latihan perdananya bersama Tokyo Verdy Rabu 23 Maret 2022. Pemain muda Indonesia itu langsung akrab dengan rekan-rekan barunya. Selamat datang, kami senang bertemu dengan Anda, tulis pernyataan Tokyo Verdy. Arhan sudah bergabung dalam latihan hari ini. Para pemain aktif berkomunikasi dengan Arhan sehingga dia langsung akrab di tim. Lanjut pernyataan klub. Selain itu, Arhan juga mendapatkan penerjemah. Adalah Aulia Agung Falkua, pria asal Bandung yang ditunjuk Tokyo Verdy untuk menjadi penerjemah Arhan. Malaysia versus Filipina di FIFA Matchday, Harimau Malaya hancurkan The Azkals 2-0. Timnas Malaysia melakoni uji coba dengan melawan Timnas Filipina. Bermain di Stadion Nasional Singapura, laga berjalan ketat. Meski begitu, Harimau Malaya tampil lebih baik. Timnas Malaysia pun memenangkan pertandingan dengan skor meyakinkan 2-0 lewat aksi Akyar Rashid di menit kedua. Akyar Rashid kontrol yang baik juga daripada Akyar, percubaan dan di menit ke-24. Seberang sana, Akyar tidak dikawal. Peluang kepada Akyar. Usai lepas Chelsea, Roman Abramovich beli klub Turki. Roman Abramovich terpaksa melepas Chelsea karena aset-asetnya di Inggris dibekukan. Namun Abramovich sepertinya tidak akan menjauh dari sepak bola, sebab dia dikabarkan ingin membeli klub asal Turki, Göztepe. Abramovich kabarnya sudah melakukan pembicaraan dengan pemilik Göztepe, yakni Sepil. Jika pembelian ini jadi kenyataan, Göztepe mungkin akan menjadi seperti Chelsea di masa depan. UEFA ingin hapus Financial Fair Play, ganti dengan aturan baru. Financial Fair Play sudah diterapkan UEFA sejak 2011. Menukil laporan Tribuna, UEFA kini tengah mempertimbangkan untuk menghapus aturan Financial Fair Play. Ada aturan baru yang diklaim sedang digarap Alexander Severin dan kawan-kawan. UEFA akan memberlakukan aturan rasio pengeluaran 70%. Setiap tim nantinya dapat belanja pemain hingga 70% dari pendapatan tahunan. Tidak hanya itu, UEFA juga tidak akan menerapkan aturan ambang batas gaji untuk seluruh tim. Aturan baru pengganti Financial Fair Play ini diprediksi bakal menguntungkan tim-tim seperti Manchester City, Real Madrid, serta Manchester United. Ketiganya memiliki pendapatan tahunan tertinggi di antara tim-tim Eropa lain. Wow, Rusia malah ikut bidik tuan rumah Euro 2028 dan 2032. Rusia memang mendapat kecaman dari banyak pihak, imbasnya juga sampai ke dunia olahraga. Meski tengah dikecam habis-habisan oleh dunia internasional, Rusia tak kehilangan harapan untuk bisa unjuk gigi di lapangan hijau. Persatuan Sepak Bola Rusia lewat rapat komite eksekutif membuat keputusan mengejutkan. Rusia dipastikan akan mengikuti bidding untuk jadi tuan rumah Piala Eropa 2028 dan 2032. Untuk 2028, Rusia akan bersaing dengan Inggris Raya dan Republik Irlandia. Kabarnya Turki juga akan ikut bidding tersebut.
FIGC ancam Juventus kalau masih nekat lanjutkan Liga Super. Juventus, Barcelona, dan Real Madrid secara resmi masih berada di dalam proyek itu kendati statusnya ditangguhkan. Presiden Juventus Andrea Agnelli belum lama ini menyebut bahwa sebenarnya 11 klub masih terikat kontrak dengan penyelenggara. Menanggapi potensi bangkitnya lagi proyek Liga Super ini, Presiden FIGC Gabriele Gravina menegaskan ancaman sanksinya masih sama. Jika Juventus nekat kembali membentuk liga itu, maka mereka akan dicoret dari Serie A. Resmi, Marcelo Brozovic di Inter Milan sampai 2026. Selesai sudah spekulasi soal masa depan Marcelo Brozovic. Gelandang Kroasia itu resmi menaikkan kontrak baru di Inter Milan hingga 2026. Kepastian itu diumumkan Nerazzurri lewat situs resminya. Brozovic masih akan lanjut di Inter hingga 4 tahun ke depan, setelah sebelumnya cuma sampai musim panas ini. Brozovic mendapat kenaikan gaji sampai 6,5 juta euro atau setara dengan 102 miliar rupiah per tahun plus bonus. Skriniar tunggu kontrak baru di Inter. Milan Skriniar tak cemas kendati kontraknya bersama Inter Milan cuma tersisa setahun lagi. Bek 27 tahun itu percaya manajemen akan menyodorkan kontrak baru. Kontrak saya habis di 2023, tetapi saya rasa saya akan bertahan lebih lama. Saya membayangkan para direktur klub senang dan ingin menawarkan saya kesepakatan baru, kata pemain asal Slovakia seperti dilansir Football Italia. Ironis, Paulo Dybala nyaris dibuatkan pesta sebelum diusir Juventus. Muncul cerita menarik di balik langkah berani Juventus untuk melepas Paulo Dybala. Sebelum mengambil keputusan final, menurut laporan dari media La Stampa, si Nyonya tua sempat merencanakan pesta guna merayakan perpanjangan masa bakti sang bomber. Mereka punya keyakinan bahwa Dybala akan setuju untuk bertahan bareng raksasa Turin. Sumber serupa juga mengklaim bahwa salah satu skenario dalam acara seremoni tersebut adalah Dybala memberi kejutan kepada rekan-rekan setimnya dengan segudang kado di ruang ganti. Namun Juventus membuat situasi berubah 180 derajat setelah mempertimbangkan sisi finansial, juga karena tim sudah memiliki Dusan Vlahovic, Juventus batal menambah masa bakti Dybala. Bukan Lautaro Martinez, ini pemain yang bakal ditumbalkan Inter Milan demi Paulo Dybala. Bukan Lautaro Martinez, Inter Milan disarankan korbankan dua pemain lain demi datangkan Paulo Dybala yang bakal tinggalkan Juventus di akhir musim. Hal itu diungkapkan oleh jurnalis Italia yakni Andrea Paventi yang meyakini Inter tak perlu menjual Martinez dan bisa memilih mengorbankan nama lain. Solusi tersebut adalah dengan melepas salah satu dari Alexis Sanchez atau Arturo Vidal pada bursa transfer musim panas nanti. Pasalnya, dua Amerika Latin tersebut adalah dua pemain dengan gaji tertinggi di kubu Nerazzurri. Dengan demikian, kepergian Vidal atau Sanchez akan membuat Inter bisa mengalihkan gaji mereka untuk membayar Dybala. Real Madrid wajib rekrut Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Real Madrid wajib merekrut Kylian Mbappe dan Erling Haaland sekaligus karena terlalu bergantung pada Karim Benzema. Apalagi deretan penyerang Real Madrid lain seperti Eden Hazard, Mariano Diaz, Luka Jovic, dan Gareth Bale tidak bisa diandalkan. Di samping itu, usia keduanya juga tergolong muda dan memiliki masa depan yang apik. Mengingat Mbappe masih berusia 23 tahun dan Haaland baru menginjak 21 tahun. Baru berusia 19 tahun, Pedri dipercaya pakai kostum nomor 10 di timnas Spanyol. Wonderkid Barcelona Pedri mengganti nomor punggungnya dari 16 menjadi 10 di timnas Spanyol. Keputusan pelatih Spanyol Luis Enrique memberikan Pedri nomor 10 terbilang cukup mengejutkan karena sang gelandang baru berusia 19 tahun. Meski tergolong masih bau kencur, Pedri mampu tampil luar biasa dengan Barcelona di musim 2021-2022. Sebelumnya, Pedri sama sekali belum pernah mengenakan nomor punggung 10 selama membela timnas baik level senior dan junior. Giorgio Chiellini minta Italia jadi diri sendiri jika ingin lolos ke Piala Dunia 2022.
Glazuri akan berhadapan dengan Makedonia Utara pada semifinal playoff Piala Dunia 2022 pada Jumat 25 Maret. Giorgio Chiellini menegaskan Italia hanya perlu menjadi diri sendiri dalam melakoni playoff Piala Dunia 2022. Kami membutuhkan kerendahan hati karena Makedonia Utara di sini tidak kebetulan ada pemain yang kami kenal dan kenali dari klub sepak bola mereka, kata Chiellini dalam konferensi pers. Kami hanya perlu menjadi diri kami sendiri, memainkan sepak bola kami dan melakukannya dengan tenang. Lanjutnya, Italia versus Makedonia Utara, Glazuri dipastikan tanpa Leonardo Bonucci. Leonardo Bonucci dikabarkan bakal absen saat tim nasional Italia melakoni laga playoff Piala Dunia 2022 melawan Makedonia Utara. Bonucci tidak berlatih dengan anggota skuad lainnya di Stadio Barbera di Palermo kemarin, menunjukkan bahwa dia belum siap untuk tampil besok. Pemain 34 tahun itu dikabarkan belum sepenuhnya fit sehingga tidak bisa bermain dalam laga ini. Ini bukan kejutan karena dia tidak bermain sejak Juventus mengalahkan Empoli pada 26 Februari lalu karena cedera. Manchester United ternyata sudah mewawancarai Erik ten Hag. Sejumlah pelatih sempat dikaitkan dengan Manchester United mulai dari Ten Hag, Brendan Rodgers, Mauricio Pochettino hingga yang terbaru Thomas Tuchel. Namun belakangan rumor menyebut bahwa Ten Hag menjadi kandidat terdepan untuk menjadi manajer anyar Manchester United. Kini Daily Mail mengklaim bahwa Setan Merah sudah mewawancarai pria 52 tahun tersebut. Manchester United diyakini melakukan wawancara terhadap Ten Hag pada Senin 21 Maret kemarin. Wawancara ini merupakan proses awal dalam penjajakan Setan Merah untuk mencari pelatih baru. Medali juara Piala Dunia milik Paul Pogba raib dicuri maling. Paul Pogba mengungkapkan bahwa medali juara Piala Dunia 2018 miliknya raib dicuri ketika rumahnya di Manchester, Inggris dibobol maling pekan lalu. Insiden itu terjadi pada Selasa 15 Maret pekan lalu ketika dia bermain untuk Manchester United dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Atletico Madrid. Pemain asal Prancis itu berbicara tentang insiden itu dalam sebuah wawancara dengan Le Figaro. Dalam wawancara tersebut, Pogba menyatakan bahwa dia paling takut karena saat kejadian anak-anaknya ada di rumah. Jorginho ingin pulang ke Italia. Jorginho dikabarkan berminat pulang ke Italia untuk melanjutkan karirnya. Ada beberapa klub yang berminat seperti AC Milan, Inter Milan, dan Juventus. Hal tersebut diungkapkan oleh agen sang pemain João Santos. Bermain di Serie A adalah mimpi untuk Jorginho dan hatinya masih ada di sana, kata Santos kepada Tutto Mercato Web via Football Italia. Dalam situasi sekarang, dia bisa bermain untuk 4 atau 5 klub, Milan, Inter, Juve, Roma, atau Napoli. Lebih lanjut, Santos mengkonfirmasi bahwa Jorginho tidak akan kesulitan mencari klub baru. Untuk saat ini fokusnya adalah membantu Chelsea dan berjuang membawa Italia ke Piala Dunia 2022. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!